Halo, selamat pagi. Senang sekali Dr. Sri Bertalina Tambunan, spesialis THT, hadir kembali di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita akan membicarakan topik teknik dan manfaat cuci hidung. Mengapa topik ini kami hadirkan kembali? Karena akhir-akhir ini banyak pertanyaan yang masuk pada saya. Dok, hidung saya ini pileknya luar biasa dan buntu ya, sampai buntu. Bagaimana mengurangi pileknya, bagaimana melakukan cuci hidungnya. Jadi teknik ini kita akan kembali, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Sebenarnya cuci hidung ini bukan merupakan hal yang baru. Ini merupakan suatu cara lama yang sudah dikerjakan sejak zaman dahulu ya, untuk membersihkan hidung kita. Cuci hidung bermanfaat dua hal ya, kita bagi dua. Pertama, mengurangi lendir yang ada dalam hidung kita, terutama lendir yang ada di belakang hidung ya. Jadi hidung kita ini bagian depan, kemudian di belakang hidung ada namanya nasofaring ya. Kalau dimasukkan dari sini cairannya itu akan ke belakang, kemudian nanti turun ke mulut, terbuang ya. Nah, di belakang ini ada namanya nasofaring ya, di belakang hidung. Nah, nasofaring itu adalah suatu area yang sangat disukai oleh virus, baik oleh virus COVID maupun bukan COVID ya. Itu disukai virus untuk hidup dan berkembang biak di situ. Nah, jadi area itu yang perlu cuci ya. Ketika kita mencuci hidung, kita mengurangi, membuang lendir yang ada di situ, sehingga keluhan buntu hidung dan pilek yang berlebih-lebihan itu akan berkurang. Cuci hidung juga akan memperbaiki silia-silia dari sel-sel kita, sel rambut getar yang ada di hidung ya. Tadinya sel itu ada rambut getarnya, gerakan rambut getarnya itu terhalang karena adanya lendir yang berlebih-lebihan ya. Ketika kita mencuci, lendir itu pergi, sehingga silianya atau sel rambut getar dari hidung tadi bisa berfungsi kembali untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada dalam hidung dan memberikan kelembapan kepada udara yang masuk ke dalam hidung kita. Nah, itu fungsi yang pertama, mengurangi lendir yang ada di hidung kita. Yang kedua, cuci hidung juga mengurangi jumlah virus atau kuman yang ada dalam hidung kita tadi. Ketika kita membilas hidung dengan cuci hidung ini, virusnya akan terbuang ya, keluar melalui mulut kita ya, sehingga loading virus atau jumlah virus yang ada dalam hidung kita berkurang, sehingga gejala klinis yang kita alami akan menurun dan kita akan tidak terlalu infeksius kepada orang lain ya. Jadi jumlah virus yang ada dalam hidung kita akan berkurang. Itulah manfaat cuci hidung ini. Nah, sekarang kita akan bicara sedikit tentang tekniknya ya. Cuci hidung ini bisa dilakukan dengan banyak cara, dengan banyak alat ya, dengan alat yang super canggih, dengan berbagai merek dagang ya. Tetapi hari ini kita akan belajar dengan teknik sederhana sekali ya, yang sangat sederhana. Kita menggunakan larutan garam fisiologis atau NaCl 0,9%. Kenapa kita menggunakan ini? Saya menyarankan ini ya, pertama karena ini murah ya, murah, bisa beli di apotik. Kemudian juga dia ada kemasan yang 500 ml seperti ini, ada juga yang kemasan 100 ml. Nah, bagi yang mau praktis ini dibeli aja yang 100 ml, karena kalau 100 ml itu kita bisa sekali pakai. Jadi kita gunting ini, kemudian kita pakai isinya 100 ml, itu bisa cukup untuk sekali pakai ya. Nah, kalau beli yang besar begini repot untuk menyimpannya kembali ya. Nah, kebetulan saya punyanya yang 500 ml, saya buat contoh ya. NaCl 0,9% atau larutan garam fisiologis. Ini gampang sekali dibeli di apotik secara ini ya. Nah, yang kedua kita butuh jarum. Saya pilih yang 10 cc. Kenapa? Ya, ini sudah ada dibuka. Karena 10 cc ini cukup kecil ya. Jadi ketika kita mengambil cairan 10 cc itu dan menyemprotkannya ke hidung, ini kita menahan napasnya tidak terlalu lama. Ada orang-orang yang tidak bisa menahan napas terlalu lama, apalagi ketika lagi buntu hidungnya ya.
Karena ketika kita menyemprot ini kita harus menahan nafas ya. Ini ada yang 10 cc, ada yang 20 cc, ada yang 50 cc. Tetapi saya lebih suka yang 10 karena lebih sebentar menahan nafasnya. Jadi ini ya, NaCl 0,9%, jarum suntik ya, yang 10 cc. Kemudian kita juga butuh mangkok yang bulat ya. Ini kita ada bahan, saya gunakan bahan stainless. Kenapa? Kalau bahan stainless ini gampang untuk dicuci secara bersih ya, kemudian disterilkan ulang. Jadi semua barang harus bersih, harus cuci dengan menggunakan deterjen, karena deterjen membunuh virus ya. Nah kemudian untuk nanti kotoran yang keluar dari hidung kita gunakan mangkok yang bengkok ini ya, atau nirbeken. Nah Bapak Ibu kalau nggak punya ini juga bisa menggunakan mangkok yang biasa, tetapi memang harus dalam kondisi bersih dan setelah digunakan harus dicuci bersih ya. Kemudian harus menggunakan sarung tangan ya, karena kita akan berurusan dengan virus-virus yang ada dalam hidung ya. Bisa dibeli dalam bentuk ini ya, sarung tangan yang steril. Nah, caranya sangat gampang. Intinya kita mau membilas hidung kita sehingga lendir dan virus tadi keluar dari hidung sebelahnya dan mulut ya. Sebelum melakukan tindakan kita harus mencuci tangan dengan 6 langkah. Bapak Ibu bisa di YouTube kami sebelumnya, cuci tangan 6 langkah. Setelah tangannya bersih, kita gunakan sarung tangan ya. Nah, alat-alat tadi ini harus kita sudah cuci dulu ya. Dan kita lakukan ini di tempat yang setelah kita tindakan ini harus kita bersihkan. Biasanya di kamar mandi, dan setelah kita lakukan ini kamar mandinya juga harus dibersihkan karena akan ada virus-virus yang berserakan karena keluar dari hidung kita yang sedang pilek atau buntu tadi ya. Nah, setelah memakai sarung tangan, jangan lupa ya tadi cuci tangan dulu ya. Nah ini NaCl-nya tadi sudah kita tuang ya ke dalam mangkok. NaCl yang steril ya, yang bersih ya. Dari sini kita sedot sebanyak 10 cc. Saya suka dengan 10 cc ini karena kita menahan napasnya cukup sebentar aja ya. Nah, kita mau membersihkan hidung yang kanan. Ini mangkoknya kita angkat ya supaya yang keluar nanti tertampung, bukan berserakan ya. Kita mau membersihkan yang kanan, kita semprot kanan, tetapi sebelum kita menyemprot, kita harus tarik napas dalam dulu, kemudian kita tahan. Kalau kita bernapas ketika menyemprot, kita bisa kesedak ya. Jadi perhatikan saya ini menarik nafas dulu, mulut jadi buka. Bapak Ibu bisa lihat tadi, ketika saya menyemprot dengan ke hidung kanan, cairan itu keluar dari hidung kiri dan mulut ya. Artinya lendir dan virusnya itu keluar dari hidung yang sebelahnya dan dari mulut. Semua yang keluar itu cepat dibersihkan ya, dan sampahnya ini dibuang dengan benar ya, nggak boleh berserak-serakan. Nah gantian saya akan mencontohkan nyemprot yang kiri. Nanti dia akan keluar dari hidung kanan dan dari mulut. Kita nafas dan tahan nafas, semprot ya. Oke, saya buat pakai tangan sebelah ya. Oke. Oke. Nah, setelah tindakan ini bisa kita bersihkan pakai tisu hidung kita dengan sisi ya. Dan yang harus kita ingat adalah setelah melakukan tindakan ini semua, ini harus dibersihkan ya. Dibersihkan dengan baik dan benar. Kita lepaskan sarung tangan, buang ke tempat sampah yang tidak tercampur lagi dengan terjauh dari orang-orang ya.
Dan ini kita bersihkan dengan sabun, deterjen, karena deterjen akan membunuh kuman. Nah, kita lakukan sampai 3 kali ya. Kalau gejalanya sedang berat, kita lakukan 3 kali ya. Nanti kalau sudah ringan, bisa kita lakukan 2 kali sehari. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap lakukan protokol kesehatan. Salam sehat buat kita semua, sehingga kita hidup semakin sehat dan hidup segar dalam masa pandemi. Tuhan berkati.